Sebentar ya, Ma. Assalamualaikum, Ayang. Waalaikumsalam, Mas. Ada apa, Mas? Apa kamu masih di rumah mama kamu? Iya, Mas. Aku masih di rumah Mama. Ada apa, Mas? Kok kayaknya suara Mas cemas? Iya, tadi aku lagi nyoba tenangin Mumtaz, tapi ini nangis terus. Aku nggak tahu lagi harus ngapain. Kayaknya dia lagi perlu ASI. Mas, itu mungkin Mumtaz lapar, Mas. Maya, Mama dengar anak kamu menangis. Iya, Ma. Mas, Mama mau bicara. Halo, Farhan? Halo? Siapa yang ibu maksud dengan nama Farhan? Kamu suami Mayang kan? Jadi ibu hari ini mengira aku ini adalah suaminya Mayang. Apa aja yang sudah dikatakan Mayang tentang diriku dengan anakku? Farhan, ini Mama. Mama mohon kamu bisa melupakan kesalahpahaman di masa lalu ya. Insya Allah, Mama bisa menerima kamu dengan tangan terbuka. Mama bersyukur kamu bisa membahagiakan Mayang. Iya, Bu. Jangan panggil saya ibu. Panggil saja saya Mama ya. Sama seperti Mayang manggil Mama. Mulai sekarang, Mama ini Mama kamu juga kan? Iya, Mama. Ya Allah, itu suara tangisan cucu Mama kan? Iya, betul. Farhan, kenapa kamu tidak kesini nak? Iya. Apa boleh sekarang aku bicara dengan Mayang lagi? Iya nak, bisa. Sebentar ya. Mayang, ini suami kamu mau bicara lagi. iya, Mas. Ada apa? Mayang, aku benar-benar kaget apa yang diucapkan mama kamu. Apa kamu tidak ngomong apa yang sebenarnya terjadi? Sebentar, Mas. Mas, maaf banget. Tapi aku belum sempat cerita ke Mama. Oke. Aku bisa mengerti situasi kamu, tapi apa kamu bisa pulang? Iya, Mas, iya. Aku minta izin dulu sama Mama ya, habis itu aku langsung pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih ya. Iya, bentar lagi. Hush. Sayang papa. Maaf, Ma, tapi sepertinya Mayang harus segera pulang. Iya Mayang, Mama tahu anak kamu jauh lebih membutuhkan kamu daripada Mama. Mayang pulang dulu ya, Ma. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Hati-hati. Ya Allah. Mayang, Mama harus tahu di mana tempat tinggal kamu. Mama juga ingin sekali bertemu dengan suamimu, juga bertemu dengan cucu Mama. Mbak, ikuti angkot itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, aku mau cari baju yang pas buat acara pengantinan. Kira-kira model bajunya seperti apa ya, Mbak? Oh, banyak. Kalau gitu, Mbak silakan lihat-lihat aja di sini. Cari dong, Mbak. Yaudah, sebentar ya.
Ini Mbak, dua baju ini rasa-rasanya pantas kalau dipakai ke kawinan. Boleh. Mbak juga mau lihat? Maaf Mbak, nggak jadi. Nggak cocok sama saya. Oh, Kita cari tempat lain aja. ya udah, makasih. Ya. Mbak, Mbak, ada apa? ini uang 500.000 untuk kalian berdua sehingga kalian nggak perlu mencuri lagi. Maksud Mbak apa? Kami berdua tidak mencuri kok Mbak. Nggak perlu malu Mbak, saya tahu kok. Pakaian-pakaian ini yang ada di display saya Mbak ambil kan? Jadi lebih baik Mbak terima aja uang ini. Daripada Mbak dosa, lebih baik Mbak terima aja uang ini. Mbak jangan langsung nuduh ya. Saya nggak ngambil apa-apa kok. Kalau Mbak memang nggak nyuri, coba saya lihat isi tasnya. Maafin saya ya Mbak. Saya mencuri karena terpaksa. Iya Mbak. Makasih banyak Mbak. Maafkan kami berdua ya Mbak. Mbak, nggak marah sama kita berdua? Untuk apa saya marah? Sesungguhnya harta itu kan cuma titipan dari Allah. Malah aku sekarang senang dan bersyukur. Dan mudah-mudahan nggak mencuri lagi. Kalau begitu, saya permisi ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Bayang. Nih, Sebentar, Mas. aku udah coba tenangin tapi aku juga nggak tahu kenapa dia masih tetap aja rewel. Sini, Mas. Mumtaz sayang. Sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sayang? Kenapa? Oh, kangen ya sama mama ya? Diam langsung ya? Tadi kata papa lagi nangis. Langsung diam ya? Alhamdulillah. Mas, kamu udah kasih dia susu kan? Tadi sih udah. Cuma nggak tahu, mungkin dia kangen sama kamu. Aku nggak bisa nenangin sama sekali. Kangen ya sama mama ya? Iya. Oh, Mas, maafin aku ya. Tadi aku kelamaan di rumah mama. Nggak apa-apa. Mama udah di sini, sayang. Cucuku. Mama. Silakan masuk. Maaf, tempatnya kurang layak. Nggak apa-apa. Nggak masalah buat mama. Maya, maafin mama ya. Mama sengaja mengikuti kamu pulang. Mama hanya ingin memastikan kalau kamu baik-baik saja. Mama sudah bersyukur melihat kalian bisa hidup bahagia. Apalagi kalian sekarang sudah punya anak. Hidup kalian benar-benar lengkap. Cucuku, ya Allah. Dia cantik sekali, Maya. Boleh Mama menggendongnya, nak? Oh, sayang. Subhanallah. Cucuku, maafin nenek ya, sayang. Nenek tidak bisa menungguin kamu waktu kamu lahir. Tapi nenek bersyukur kamu dalam keadaan sehat.
Maya, Farhan, Mama harap kalian bersedia untuk ikut pulang bersama Mama. Tinggal di rumah Mama. Maksud Mama apa, Ma? Maya, Mama ingin kamu dan suamimu juga anakmu tinggal bersama Mama. Rumah itu sudah terlalu besar buat Mama tinggal sendirian. Apalagi setelah papa kamu meninggal, Mama benar-benar kesepian. Mama gak sanggup untuk hidup sendiri. Mama mohon kamu dan Farhan mau untuk tinggal bersama Mama. Mama pasti akan sangat bahagia kalau kalian tinggal bersama Mama. Dengan begitu, rumah Mama tidak akan sepi lagi. Mama akan bisa mendengar suara tangisan cucu Mama. Enggak, Ma. Aku nggak bisa, Ma. Karena aku udah berjanji sama Papa. Aku nggak akan pernah kembali lagi ke rumah itu. Aku nggak bisa, Ma. Maya, papa kamu sudah meninggal dunia. Jadi janji itu gugur dengan sendirinya dan sudah tidak berlaku lagi. Kamu bisa tinggal sama Mama kan? Farhan, Mama minta maaf ya. Dan atas nama keluarga Idrasah, Mama benar-benar minta maaf. Karena kami sudah menyakiti hati kamu. Kami menyakiti hati kamu dengan penolakan papanya Mayang terhadap kamu. Sebenarnya tidak ada yang perlu dimaafkan. Karena aku juga tidak pernah menyimpan dendam. Alhamdulillah. Terima kasih Farhan. Kamu memang orang baik. Mama tahu itu. Tapi saya, almarhum papanya Maya, tidak sempat bertemu kamu. Dan tidak sempat melihat kebaikan kamu. Seharusnya aku yang minta maaf sama Tante. Karena papiku telah mengkhianati suami Tante. Yaitu ayahnya Rehan, sahabat aku sendiri. Semasa hidupnya, almarhum papi hanya mau menguasai sendiri kekayaan yang mereka ambil dari ayahnya Najwa. Anita, Mami mau bicara sama kamu. Ngomong aja, Mi. Aku nggak perlu kasih waktu khusus buat Mami kan? Angkuh sekali kamu, Anita. Diajak ngomong nggak mau lihat muka Mami. Keterlaluan. Mami gimana sih? Katanya mau ngomong. Kirain disuruh ngomong, diem. Mami perlu uang untuk keperluan anak kamu. Susu dan poponya udah habis. Mami nggak usah repot-repot ngurusin itu. Mami urusin aja anaknya. Kasih makan, kasih susu, ganti popok ya. Ini urgent, Anita. Mami harus beli sekarang. Ya udah, gini aja. Mami catat aja ya apa yang harus dibeli. Nanti aku yang belanja, ya. Anita, kamu sombong sekali ya. Mami tahu sekarang kamu sedang di atas angin. Kamu merasa menguasai semuanya. Makanya kamu bisa memperlakukan Mami dengan semena-mena. Tapi kamu harus ingat, Anita. Kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan kekayaan Aldi seperti sekarang kalau bukan karena Mami. Orang licik, nasibnya pasti kayak Mami. Sial terus. Coba baik ke aku. Pasti beruntung. Udah, Mami nggak usah marah-marah. Nanti keriputnya makin banyak loh. Mami kan nggak ada uang lagi untuk suntik botox di salon. Perempuan licik, kacang lupa kulitnya. Mami catat ya apa yang harus Mami beli. Nanti aku mampir, oke? Awas kamu, Anita. Aku akan kasih pelajaran sama kamu. Halo, dengan Om Sam? Om Sam masih jual beli barang-barang bekas kan? Ah, ya. Saya mau jual kulkas, TV, dan barang-barang lain. Bisa? Oke, saya tunggu.
Rasakan kamu Anita, biar kamu kapok. Ayo Mayang. Farhan, anggaplah ini rumah sendiri. Terima kasih. Terima kasih Mayang. Farhan, kalian bersedia untuk tinggal bersama Mama di rumah ini. Mama senang sekali. Karena menurut Mama, tidak ada tempat yang terindah selain rumah keluarga kalian sendiri. Ya Allah, sekarang aku benar-benar terjebak dalam situasi yang sulit. Apa yang harus aku lakukan? Saat ini aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Mumtaz sangat membutuhkan Mayang. Maaf tapi sepertinya aku, Mas Farhan dan juga Mumtaz gak bisa lama-lama tinggal di sini, Ma. Karena Kenapa? Mayang, Farhan, Mama gak mau lagi ada perselisihan di antara kita. Mama ingin keluarga kita ini tinggal di rumah ini dan bahagia di rumah ini, Nak. Mama mohon. Kalian juga harus memikirkan keadaan Mumtaz, anak kalian. Iya, buat aku ini sudah lebih dari apa yang aku harapkan. Aku cuma bisa bilang terima kasih sudah mau menerima aku dan juga bayiku di sini. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih ya, Nak. Ya sudah, kalian istirahat duduk dulu ya, Nak. Mama mau bilang ke Bibi supaya menyiapkan untuk kamar kalian. Kasihan Mumtaz, pasti capek, udah digendong terus. Ayo. Nih, Bibi. maafin aku ya, Mas. Aku jadi melibatkan kamu dalam persoalan keluarga aku. Kamu terpaksa harus bohong dan juga aku sebagai Farhan. Maaf banget, Mas. Aku bisa mengerti soal situasinya. Tapi aku harap akan tiba waktunya kamu harus jujur. Kamu harus bisa menjelaskan semuanya sama mama kamu. Tentang keadaan yang sesungguhnya. Karena aku juga nggak mau kita berlama-lama dengan kondisi saling membohongi seperti ini. Iya, Mas. Aku janji suatu saat aku akan jujur sama Mama. Sejujurnya, aku belum siap, Mas. Kalau harus kehilangan Mumtaz yang udah aku anggap seperti anakku sendiri. Susah sekali sih mencari anak jalanan. Kalau nggak dicari banyak. Kalau lagi dicari nggak ada. Nah, tuh ada anak jalanan. Tapi saya harus cek dulu sesuai nggak mereka dengan kriteria saya. Anak-anak ini semuanya kumuh, kotor, dan bau. Sama sekali tidak sesuai dengan kriteria yang saya mau. Saya itu mau nyari anak jalanan yang bersih. Nah, tuh, yang itu kelihatannya lumayan bersih tuh. Coba saya selidiki dulu dari dekat. Nama kamu siapa? Ngapain, Bu? Nanya nama saya. Nama mama nggak penting. Yang penting duit. Iya. Ibu bisa kasih kamu uang yang banyak sekali. Duit? Iya, duit. Ibu bisa kasih kamu uang yang banyak sekali. Asalkan kamu itu mau kerja sama dengan ibu.
Ibu mau saya kerja apa? Terus, ibu mau bayar saya berapa? Dasar preman, kalau soal duit aja baru kamu jawab. Tadi ibu kan nanya nama kamu tuh siapa? Maaf Bu, kalau masalah duit mas saya sigap. Nama saya Jackie. Oke, Jackie, bagaimana? Kamu mau kan ibu kontrak kamu untuk menjadi anak angkat ibu? Anak? Anak angkat? Maksudnya apa sih Bu? Gak ngerti. Tapi ada duitnya kan? Ada duitnya kan? Iya, masalah duit tenang. Tapi dengerin dulu kontraknya. Kamu ibu kontrak menjadi anak angkat ibu, ngerti? Oke. Itu ibu lakukan supaya anak kandung ibu iri sama kamu. Bagaimana? Beres Bu, beres. Tapi saya maunya dibayar pakai uang cash ya Bu ya. Gak mau pakai kartu kredit. Maunya tunai. Kamu itu tenang saja. Ibu akan berikan kamu uang cash, uang tunai. Bagaimana? Deal ya Bu, deal ya. Kita bukan muhrim dan perjanjiannya kamu tidak boleh menyentuh ibu. Oke deh, beres Bu, beres. Haha, bagus. Sekarang saya sudah mendapatkan anak jalanan yang sangat sesuai dengan kriteria saya. Sebentar lagi, Rehan dan Najwa pasti akan stres. Ya Allah, jangan-jangan dia orang jahat yang mau merampok di rumah ini. Siapa kamu? Mau ngapain kamu di rumah saya? Kamu pasti penjahat kan? Sekarang juga kamu... Bunda, Kamu jangan berani-berani sekali-sekali menyentuh anak ini. tapi siapa anak ini Bunda? Aku pikir dia orang jahat. Kenapa dia ada di rumah kita? Dia adalah anak angkat ibu. Adik ipar kamu. Dia anak Bunda. Iya, ibu baru saja mengangkat dia sebagai anak angkat ibu. Dan ibu sudah mengadopsi dia. Jadi sekarang dia adalah adik angkatnya Rehan. Astagfirullahaladzim. Insya Allah. Halo kakak, kenalan dong. Cantik banget sih. Jangan sentuh saya. Kita itu bukan muhrim. Astagfirullahaladzim. Bunda, aku permisi. Udah, kamu makan yang banyak. Iya, Beb. Kamu makan yang banyak. Tuh, habisin semua. Biar kamu, badan kamu jadi seperti anak kandung. Ya? Bagus kan? Rencana saya kelihatannya berhasil. Sekarang Najwa pasti akan menelpon Rehan. Oke, ya terima kasih. Najwa. Assalamualaikum, Re. Kamu ada di mana? Waalaikumsalam. Najwa, kamu kenapa? Kenapa suara kamu gemetar? Aku nggak apa-apa, Re. Aku cuma panik aja. Panik kenapa? Rehan, Bunda baru aja mengadopsi seorang anak jalanan. Apa? Mengadopsi anak jalanan? Ini benar, aku tidak salah dengar. Enggak, Rehan. Kali ini Bunda serius. Dia bahkan membawa anak itu ke rumah. Astagfirullah, ibu apa-apaan lagi sekarang? Benar ibu melakukan ini? Tapi kenapa kamu ketakutan dengan anak yang diangkat ibuku? Apa yang kamu takutkan? Rehan, anak yang diadopsi oleh Bunda itu sudah remaja. Dan yang lebih mengerikan lagi, dia bersikap sangat genit sama aku. Dan dandannya begitu urakan seperti anak berandalan. Aku bingung dengan kelakuan ibuku. Tapi kamu tenang ya, aku akan pulang. Sekarang juga aku akan pulang. Kamu cepat pulang ya, Re. Aku takut. Iya, sekarang juga aku bersiap-siap untuk pulang. Tapi sebaiknya sekarang kamu masuk ke kamar dan kunci kamarnya. Kita tidak tahu apa yang bisa dilakukan anak ini. Aku pikir kita tidak perlu mengambil resiko. Jadi kamu di kamar saja ya. Aku pulang sekarang. Iya. Ya udah, assalamualaikum. Ya, aku pulang. Waalaikumsalam.
TV sama piano hilang. Mami mana ya? Masa ngurusin rumah aja nggak becus? Mami! 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 Ada orang terkenal baru pulang. Katanya model papan atas. Kok teriak-teriak kayak preman pasar? Ada apa? Tadi ada maling nggak kesini? Kok Mami senyum-senyum? Piano aku di mana? TV aku di mana? Oh itu, Mami jual. Mami jual? Itu barang-barangnya masih bisa dipakai, Mi. Kenapa dijual? Buat apa? Terus uangnya buat apa, Mi? Aduh Anita, kamu itu punya paras cantik, tapi otaknya bodoh. Kamu nggak inget? Kan Mami udah bilang sama kamu, Mami butuh uang untuk keperluan anak kamu. Ingat? Mami nggak bisa dong seenaknya jual barang-barang aku kayak gitu. Hak Mami apa? Mami udah lancang tau nggak? Apa kamu bilang? Kamu bilang Mami lancang? Hah? Kamu nggak usah ngaku-ngaku kalau semua barang di rumah ini barang kamu ya. Itu barangnya Aldi, anak Mami. Dan Mami juga jual itu semua untuk kebutuhan anak kamu. Jadi kalau kamu nggak mau barang-barang di semua rumah ini Mami jual, kamu harus kasih Mami uang. Paham? Seenaknya aja kalau ngomong. Aku nggak mau pusingin anak itu. Urus dia anak kamu sendiri, urus! Mami yang ngurus. Kalau soal uang, gampang. Tapi aku nggak mau dibikin ribet sama anak ini. Ngerti? Berkat kamu, Oma bisa tetap tinggal di rumah ini. Meskipun kadang-kadang kamu suka rewel kalau malam. Ibu tidak bisa membawa masuk orang asing ke sini. Itu tidak benar, apalagi dia laki-laki. Rehan, siapa bilang ibu tidak kenal dengan anak ini? Jackie ini anaknya sangat baik dan sangat penurut. Apapun yang ibu minta dari dia, pasti dia laksanakan. Dan mulai hari ini, adik angkat kamu ini akan tinggal bersama dengan kita, Rehan. Karena ibu sudah mengangkat Jackie sebagai anak angkat ibu dan ibu sudah mengadopsi dia. Ibu tidak bisa seenaknya mengambil keputusan. Ini sama saja namanya egois. Lagi pula, dia bukan anak-anak. Bisa dibilang dia pria dewasa menurutku. Tapi Rehan, ibu sudah sangat menyukai Jackie. Jackie itu anak yang sangat penurut, bukan seperti kamu. Kamu itu sama sekali tidak pernah mendengarkan kata-kata ibu. Dan kamu sama sekali tidak pernah mengacuhkan ibu. Bukan seperti Jackie. Tapi ini tidak benar. Dia mengusik keamanan Najwa di rumah ini dan aku tidak bisa membiarkan. Oke, hentikan. Aku pikir kamu harus keluar dari rumahku sekarang juga. Ibu, aku diusir sama Bang Rehan. Rehan, keterlaluan kamu. Tega-teganya kamu mengusir adik angkat kamu sendiri. Kalau kamu sampai mengusir adik angkat kamu ini keluar dari rumah, ibu akan ikut dia. Jackie, kamu tenang saja ya nak. Di dunia ini memang kejam dan penuh dengan orang yang sangat jahat. Hentikan! Ibu, hentikan! Pokoknya aku tidak mau melihat orang itu lagi. Bisa ibu mengerti itu? Jackie, rakyat kecil itu memang selalu ditindak, selalu difitnah. Kamu sabar ya nak, menghadapi kakak angkat kamu ini. Karena kakak angkat kamu ini sudah diracuni oleh istrinya. Ibu lihat sendiri bagaimana sikapnya pada Najwa. Ibu lihat sendiri kan bagaimana dia kurang ajar. Aku hanya melindungi istri. Dengan mengorbankan ibu kandung kamu sendiri, Rehan. Kamu ini memang selalu mementingkan perasaan istri kamu sendiri. Dan kamu sama sekali tidak pernah mengerti bagaimana perasaan ibu. Padahal agama kita mengharuskan anak laki-laki untuk selalu membela ibu kandungnya. Dan kamu sama sekali tidak mengikuti ajaran agama kita, Rehan. Urusan orang ini tidak ada hubungannya dengan agama. Ibu lihat bagaimana sikapnya. Di depanku dia menggoda istriku. Pokoknya orang ini harus keluar dari rumahku. Cukup, Rehan. Ibu tidak mau berdebat dengan kamu lagi. Percuma.
ibu berdebat dengan kamu karena posisi ibu sangat lemah di sini. Ibu hanya menumpang di rumah kamu. Baik, Rehan. Kalau kamu memang menginginkan adik angkat kamu ini pergi keluar dari rumah, ibu akan ikut pergi bersama dengan dia. Kamu sabar ya. Ayo, sekarang kita pergi dari rumah ini. Abang angkat kamu itu sama sekali tidak menginginkan kita untuk tinggal di sini. Ayo, nak. Ayo, sayang. Yuk. Yuk. Kamu jangan takut ya. Apa nggak sebaiknya kita membiarkan Jackie tinggal di sini supaya Bunda nggak pergi dari rumah ini? Tidak, Najwa. Keputusanku sudah bulat. Biarlah ini terjadi. Tapi Rehan... Najwa, aku harap ibu sadar apa yang dilakukan ibu itu keliru. Dan segera kembali ke rumah. Yang jelas aku tidak bisa terima orang itu ada di rumah kita. Jadi biar saja. Kamu yang sabar. Semoga ibu cepat sadar. Anita, mau kemana kamu? Mau keluar, cari Aldi. Memangnya kamu bisa menemukan Aldi? Nomor teleponnya udah nggak aktif. Dan kalaupun Aldi ada di Jakarta, Mami yakin belum tentu kamu bisa temukan Aldi. Mami. Anita kan punya banyak akal. Di map ini ada foto-fotonya Aldi. Dan aku mau sebarin ke satu Jakarta sampai ketemu sama Aldi. Kalau Aldi berhasil ditemukan, bisa-bisa kebohonganku akan terbongkar. Aku harus menggagalkan rencana Anita. Mi, kok Mami bengong sih? Harusnya Mami seneng dong ketemu sama Aldi lagi. Jadi Mami bisa buktiin kalau anak itu anak aku. Atau jangan-jangan dia bukan anak aku ya, tapi anak orang bayaran. Anita, kamu itu selalu mencurigai Mami. Dan kamu selalu memperlakukan Mami seperti seorang penjahat. Kamu harus ingat Anita, Mami itu orang terhormat. Dan kamu, status kamu masih menantu Mami. Mana rasa hormat kamu sama Mami, ha? Dengar kamu, ini baru permulaan Anita. Mami akan terus bikin perhitungan sama kamu. Rasa curiga kamu sama Mami itu udah tendensius. Dan kamu sudah mengacak-acak harga diri Mami, ngerti? Itu urusan Mami tau gak? Aku juga capek tau gak? Ngurusin si anak bayi yang statusnya gak jelas. Dengar ya Mi, kalau aku udah ketemu sama Aldi, aku akan balas semua perbuatan. Aldi tidak boleh ditemukan. Mi, lebih baik Mami mulai packing baju-baju Mami ke dalam koper. Karena kalau aku ketemu sama Aldi, Mami akan diusir lagi dari sini. Iya, itu kalau memang kamu bisa menemukan Aldi. Tapi Mami yakin kamu gak akan bisa menemukan Aldi. Kita lihat ya. Anita, mana bisa kamu temukan Aldi kalau foto yang terpampang di seluruh pelosok Jakarta itu fotonya Dion. Kasihan kamu Anita. Ya, apa dia sudah datang? Sudah, Pak. Saat ini sedang menuju ruangan Bapak. Oke, saya tunggu di ruangan saya.
Jihan, ini adalah hari pertama kamu bekerja di perusahaan berskala internasional. Di tempat inilah impian akan kamu raih. Kamu harus berhasil menjadi wanita karir yang sukses. Atau kamu akan kalah oleh gelisan nasib. Selamat pagi Bapak Razak Abdul Rahman. Perkenalkan, nama saya Jihan sebagai calon sekretaris baru Bapak. Ayo, silakan. Rupanya dugaanku salah besar. Ternyata pemilik perusahaan ini bukan kakek-kakek, tapi seorang laki-laki yang sangat tampan dan luar biasa. Kamu di sini bernama... Iya, benar sekali Pak. Mohon maaf Pak kalau saya lancang, tapi apa benar Bapak pemimpin perusahaan ini? Kira-kira usia Bapak berapa ya? Begini Jihan, posisi kamu sebagai orang yang saya interview, bukan sebaliknya. Iya Pak, saya mengerti, saya minta maaf. Hanya saja saya mengira saya akan menjadi sekretaris pribadi Bapak Razak Abdul Rahman. Oke, setelah saya baca CV-nya, saya hanya punya satu pertanyaan, satu saja. Kenapa kamu harus saya terima? Saya berada dalam ruangan ini, itu semua karena takdir yang telah membawa saya untuk bertemu dengan Bapak. Dan saya, sebagai umat beragama, harus percaya bahwa hidup kita sudah ada dalam suratan takdir. Kalau kamu tidak saya terima, apa itu juga takdir? Ya, mungkin Tuhan akan mempertemukan kita di tempat yang lain, Pak. Tentunya dalam kondisi dan situasi yang berbeda pula. Maksud kamu apa? Percayalah, Pak, bahwa fitrah manusia itu tunduk pada ketentuan takdir. Dan tidak ada yang bisa melawan kekuatan takdir. Tidak juga saya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Who knows? Semua itu adalah misteri. Oke. Saya suka dengan kepercayaan diri kamu. Kamu punya keyakinan tinggi dan jawaban yang sudah kamu berikan juga cukup diplomatis. Saya pikir kita bisa bekerja sama. Syukurlah, Pak. Kalau saya boleh tahu, kapan ya saya boleh mulai bekerja di sini? Karena saya sudah tidak sabar ingin membantu segala sesuatu, Bapak. Justru saya tanya sama kamu, kapan kamu siap bekerja? Insya Allah hari ini saya sudah siap bekerja, Pak. Karena memang tujuan saya kemari adalah untuk memberikan pelayanan terbaik sebagai seorang sekretaris profesional. Oke, baik. Selamat bergabung. Kamu bisa bekerja hari ini juga, dan semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Terima kasih banyak, Pak. Senang bisa bekerja dengan Bapak. Dan saya akan memberikan seluruh jiwa dan raga saya untuk Bapak. Maksud saya untuk pekerjaan, Pak. Baik, Bu Jihan. Panggil saya Jihan aja, Pak. Atau Jiji adalah panggilan kesayangan keluarga saya. Oke, Jihan. Terima kasih, Pak. Sama-sama, kamu bisa langsung ke ruangan, Jihan. Oke, Bapak yang tampan. Saat ini kamu memanggilku dengan sebutan formal, Jihan. Tapi next, aku pastikan kamu akan memanggilku dengan sebutan kesayangan, Gigi. Well then, Jihan. Hanya dengan modal kecantikanku, aku bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Oh, jadi kamu sekretaris barunya Pak Rehan? Sorry, siapa ya? Kursi yang kamu duduki itu sebelumnya adalah kursi saya. Saya ini mantan sekretarisnya Razak Abdul Rahman.
Dan saya sudah mengabdi selama 20 tahun di sini. Oh my god. 20 tahun. Itu kayaknya terlalu lama deh buat sekretaris senior di sini. Saya bisa pastikan pasti hidup Anda tuh stuck banget ya di sini. Tidak berkembang dan jadi loser. Ya seperti apa yang Anda katakan tadi. Anda cuma bagian masa lalu di ruangan ini. Untuk sekarang ini, kamu boleh berbesar hati. Tapi nanti kamu pasti tahu dengan siapa kamu bekerja. Menantunya Pak Razak itu adalah orang yang sangat keras kepala dan tidak mengenal ampun. Kamu ibarat jalan di atas ekor macan. Salah sedikit, kamu bisa celaka. Oh iya? Saya senang sekali mendengarnya. Apa Anda tahu hobi saya? Mengukir di atas batu. Artinya, saya sudah siap berhadapan dengan kerasnya Pak Rehan. Sekarang Anda bisa keluar dari ruangan saya, karena saya mau mulai bekerja. Anda nggak perlu mengusir saya seperti itu. Saya pasti keluar dari ruangan ini. Tunggu. Barang Anda ketinggalan. Terima kasih. Sama-sama. Well, posisi ini udah aku dapat. Dan itu semua berkat kakak. Kalian harus ketemu sama suami aku. Fotonya ada di dalam pampingnya. Aku minta kalian gandakan fotonya dan tempelin di setiap sudut di Jakarta. Gampang kan? Oke, Bos. Permasalahannya sekarang. Ongkos untuk pengadaan fotonya, Bos. Iya, Bos. Nih, ada 10 juta. Cukup, Bos. Dan denger ya, aku nggak mau denger kata gagal. Kalian harus ketemu sama suamiku. Suami Bos pasti dapatkan diketemukan. Ya udah, tunggu apa lagi? Cepet kerjakan. Selamat siang Bapak Rehan. Ada yang bisa saya bantu? Iya begini, buatkan daftar semua klien kita satu persatu. Kita akan meeting dengan mereka setiap bulan dengan tiap perusahaan. Aku ingin bangun hubungan bagus dengan mereka. Oke, bagaimana kalau saya atur meetingnya sesuai dengan job list saja? Maksudnya apa? Saya akan membaginya seperti hari Senin, kita akan meeting bersama klien dalam hal konstruksi. Dan hari Selasa, kita akan meeting bersama para klien dari desain interior. Dan begitu juga hari berikutnya, Rabu, Kamis, dan lain-lainnya, Pak. Itu ide yang hebat sebenarnya. Kenapa aku tidak terpikir ke sana ya? Apalagi? Dalam satu hari meeting, kita dapat menyelesaikan masalah dari satu bidang perusahaan, Pak. Kalau perlu malah kita bisa membuat gathering untuk kita lebih dekat lagi kepada klien-klien kita, Pak. Itu bisa juga dilakukan. Kenapa tidak terpikir? Jihan, ide yang kamu sampaikan ini sangat bagus. Alhamdulillah, Pak. Saya sangat senang bisa membantu pekerjaan Bapak. Cara ini akan sangat efektif buat Bapak, dan ini adalah satu solusi untuk para klien kita, Pak. Ini sangat bagus. Di hari pertama kamu di sini, kamu memberikan kontribusi baik pada perusahaan. Ini saya suka. Awal yang baik, benar-benar awal yang baik. Jadi sekarang kamu bisa laksanakan idenya. Terima kasih, Pak. Akan segera saya laksanakan. Oke. Assalamualaikum istriku yang cantik. Sedang apa kamu? Waalaikumsalam. Aku lagi di butik nih. Alhamdulillah hari ini banyak banget pelanggan yang datang. Oh iya, kamu gimana interview sekretaris barunya? Udah ada yang cocok? Oh ya, akhirnya aku sudah mendapatkan sekretaris yang sesuai dan dia sudah menunjukkan kemampuannya dengan memberikan saran yang baik untuk perusahaan dan aku senang sekali. Wah, kayaknya aku bakal cemburu nih. Karena sekarang udah ada yang ngurusin kamu di kantor. Enggak deh, aku bercanda. Aku senang kalau akhirnya kamu bisa menemukan sekretaris yang cocok sama kamu. Mudah-mudahan bisa seterusnya ya dia bekerja dengan baik. Najwa, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Karena kamu tahu kan bagaimana aku mencintai kamu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan kamu, sayang. Aku percaya sama kamu, Rehan. Kamu gak usah khawatir ya. Tadi aku cuma bercanda kok ngomong kayak gitu. Oke, sekarang ini aku harus balik ke pekerjaanku. Kamu baik-baik saja di sana, sayangku? Aku suka sekali dengan suami yang setia. Karena aku suka sekali tantangan.
Tunggu saja, sebentar lagi kesetiaanmu terhadap istrimu itu akan terkikis sedikit demi sedikit. Cari orang hilang, dicari orang hilang, Bu. Yuk, dicari orang hilang, Bu. Nah, ya Bu, lihat Bu ya. Dicari orang hilang. Mbak. Dicari orang hilang. Mukanya kok mirip dengan Dion ya? Ini kan memang Dion. Ternyata dia sudah punya istri. Dan sebenarnya nama dia Aldi. Bang Dion benar-benar keterlaluan ya. Dicari orang hilang. Mana yang angkotnya Bang Dion? Biasanya jam segini lewat sini. Nah, itu dia angkotnya Bang Dion. Dion, jadi selama ini kamu menipu aku. Kamu bilang kamu gak punya pacar. Ternyata apa? Kamu sudah menikah kan? Mbak ngomong apa sih? Mbak, kalau misal kamu ngomong sama aku, nanti di terminal aja ya. Sekarang ini aku lagi kerja. Enggak, aku mau yang marah sekarang juga. Marah kenapa? Kamu tuh playboy, Dion. Kamu sudah mempermainkan perasaan wanita. Aku tuh suka sama kamu, Dion. Tapi apa? Kamu malah bohong sama aku. Dengan nama kamu Aldi kan? Iya kan? Kamu tuh PHP, Dion. Memberi apa palsu. Mbak, bentar dulu. Aku ini bukan Aldi, tapi aku ini Dion. Dan aku sama sekali nggak PHP-in Mbak. Aku nggak nyangka. Kalau kamu udah punya istri. Kamu jahat, Dion. Udah. Sekarang istri kamu mencari kamu. Udah, stop. Tolong jangan nangis ya Mbak ya. Udah. Kamu jahat, Dion. Kamu jahat. Hidup nih emang nggak gampang. Mau cari uang halal aja susah banget. Apalagi mau jadi orang baik. Lebih susah lagi. Tapi Najwa bilang, jalan aja terus. Yang penting niat dulu. Pak, kami mendapatkan perintah dari Bapak Raja Abdurrahman bahwa Bapak telah dipersiapkan mobil mewah. Dan Bapak bisa menggunakannya kapan saja. Dan kami siap mengeluarkannya dari penyimpanan. Ada mobil mewah untuk saya? Tidak benar. Saya pikir ini tidak benar. Kok begitu, Pak? Semua ini kan fasilitas kantor, Pak. Iya benar, tapi saya pikir mobil itu tidak saya butuhkan. Lagi pula, saya sudah ada cukup. Ini sudah cukup. Tapi Pak, semua fasilitas ini telah dipersiapkan oleh Bapak Razak. Begitu. Sebenarnya ini masalah kemacetan juga. Kita tahu naik motor tidak kenal macet. Lagi pula bahan bakar mobil kan mahal. Saya memilih kendaraan ini. Saya memilih ya. Oke. Terima kasih ya. Dia sudah pergi. Cepat, laksanakan. Bapak Rehan, nikmatilah hari ini. Karena hari ini adalah hari terakhirmu datang ke kantor. Ya Allah, sepertinya motor itu mengikuti aku terus dari tadi. Kemana perginya dua motor itu? Cari dia! Serang dia! Hei! Rasain lo! Kabur, men! Siapa yang menyuruh kamu? Siapa yang menyuruh kamu? Saya tidak tahu. Aku tidak percaya. Katakan siapa orang yang sudah mengirim kamu. Tolong jangan sakiti saya. Saya hanya orang suruhan. Lalu, orang itu siapa? Katakan siapa? Yang menyuruh saya, Ibu Sandra. Saya disuruh Bapak. Sandra? Dia bisa melakukan hal ini? Tolong, Pak. Lepaskan saya, Pak. Saya hanya mencari nafkah. Baik, kamu aku lepaskan. Tapi kamu harus berhenti
dari pekerjaan ini. Mengerti? Cari pekerjaan yang halal, jangan seperti ini. Sana. Kenapa perbuatan Sandra bisa setega ini? Padahal aku sudah memindahkan posisinya. Bukan aku pecat dia. Dia itu kan sudah mencuri uang perusahaan. Loh, itu kan Pak Rehan. Pak Rehan? Sedang apa di sini? Kamu sedang apa di sini? Enggak, tadi saya kebetulan lewat sini terus saya ngeliat Bapak di pinggir jalan. Pak, saya nggak nyangka ya bos besar seperti Bapak di perusahaan mau gitu bawa motor. Sebenarnya itu kan cuma jabatan duniawi. Yang penting kita bisa menjaga amanah. Yang penting, yaitu yang penting. Ya tapi Bapak memang pemimpin yang luar biasa ya. Sangat jarang pemimpin mau seperti Bapak. Kamu ini terlalu memuji saya. Yang pantas dipuji itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini bukan apa-apa. Saya cuma melaksanakan amanah saja. Bapak, sorry, kenapa tangannya luka? Saya ada P3K, mau saya obatin? Tidak, terima kasih. Biar di rumah istri saya saja. Lagi pula ini cuma luka kecil. Bapak jangan menyepelekan luka kecil itu, Pak. Akibatnya bisa fatal. Saya obati aja ya, Pak. Oke, kalau kamu pikir itu yang terbaik, boleh. Sorry, Pak. Kesempatan seperti ini tidak akan selalu datang setiap hari. Aku harus menggunakan momen ini dengan sebaik-baiknya untuk membuat Rehan rasanya nyaman berdekatan denganku. Pak, maaf, saya harus cari antiseptik dulu supaya kuman-kuman hilang. Bapak tahan dulu ya, Pak ya. Ini sekali lagi. Terima kasih banyak ya, karena kalau kamu tidak berhenti pasti sekarang ini kamu sudah sampai rumah. Iya Pak, sama-sama. Justru saya senang sekali sudah bisa membantu Bapak. Ngomong-ngomong, Bapak kenapa ya bisa terluka seperti ini? Oh, tadi terpleset gara-gara batu, makanya jatuh dari motor. Oke, sudah selesai. Semoga lukanya cepat kering ya, Pak. Oke, aku pikir sudah. Terima kasih banyak. Bapak mau kemana setelah ini? Mau pulang atau mau saya antar? Oh iya, saya harus bawa motor ke bengkel untuk diperbaiki dulu. Terima kasih ya. Pak Rehan, tunggu. Ada apa, Jihan? Saya akan menemani Bapak ke bengkel. Oh, tidak usah, tidak perlu. Saya sudah merepotkan. Bantuan dari kamu sudah banyak. Tidak usah. Enggak, Pak. Mau bagaimanapun, saya tetap harus menemani Bapak karena saya adalah sekretaris Bapak. Insya Allah tidak ada maksud lain, Pak, murni. Tidak, Jihan. Bantuan dari kamu sudah cukup dan ini di luar kantor kan? Artinya kewajiban kamu sudah selesai. Kamu jangan repot. Kamu boleh pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak apa-apa, Rehan. Untuk kali ini, aku tidak akan menahanmu. Walaupun aku sebetulnya bisa saja merayumu kalau aku mau. Tapi, aku masih harus menunggu waktu yang tepat.
Biarlah sekarang aku mengikuti apa yang kamu mau. Tapi ada saatnya Rehan yang akan mengikuti keinginanku. Pak Rehan, sepertinya saya tahu bengkel terdekat di sini. Bagaimana kalau Bapak ikut saya aja, nanti saya antar ke sana. Motornya tinggal di sini aja, Pak. Nanti bisa diambil langsung sama orang bengkelnya. Ya, saya pikir saya butuh orang bengkel yang ke sini. Baiklah. Ibu Najwa, sebaiknya kamu mulai mempersiapkan diri untuk sebuah kehilangan. Karena aku akan membuat suamimu lupa daratan.